Hello Gabuters, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Arnold di sini. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul 000 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini terdiri dari 8 episode di mana saya akan membaginya menjadi 4 video yang akan saya upload setiap 3 hari sekali. Film ini bercerita tentang pengiriman kokain sejumlah 5 ton yang dipesan oleh Don Minu untuk menjaga posisinya sebagai bos besar mafia narkoba. Pasalnya, banyak yang mengincar posisi Don Minu tersebut, termasuk cucunya sendiri yang bernama Stefano. Kokain ini dipesan dari Meksiko dan akan dikirim ke Italia. Karena harus melintasi benua, pengiriman tersebut pun berisiko tinggi. Akankah rencana Don Minu untuk mempertahankan posisinya berhasil? Daripada berlama-lama, hidupkan rokok kalian, seduh kopi kalian, simetriskan kedudukan, dan nikmati alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tua bernama Don Minu yang merupakan bos besar mafia narkoba terbesar di Italia. Don Minu tinggal di ruang bawah tanah tersembunyi di pegunungan Calabria, Italia untuk menghindari kejaran polisi. Lalu kisah berlanjut dengan memperlihatkan seorang pria bernama Don Stefano yang merupakan cucu kesayangan dari Don Minu. Terlihat Stefano yang sedang mengikuti acara pemakaman sangat amat dihormati oleh warga di sana. Di sana Stefano bertemu dengan sahabat sekaligus orang kepercayaannya yang bernama Nicola. Setelah itu Stefano lalu berpamitan kepada anak laki-lakinya dan bertemu dengan Don Minu di pegunungan. Don Minu yang berencana berdiskusi tentang rencananya untuk membeli kokain sebanyak 5 ton sempat dihalangi oleh Stefano. Namun Don Minu tetap bersikeras agar posisinya sebagai bos besar tetap dihormati oleh bandar narkoba yang lainnya. Lalu dimulailah diskusi tersebut dengan berkumpulnya para bandar narkoba yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Don Minu. Don Minu berkata bahwa ia sudah memesan kokain sebanyak 5 ton dan akan ia jual seharga $27.000 per kilo kepada para bandar narkoba yang telah berkumpul di sana, dan itu adalah harga kekeluargaan yang Don Minu berikan serta harga terbaik yang pernah ada. Lalu mulailah anak buah Don Minu menagih uang kepada siapa saja yang setuju dengan rencana Don Minu untuk melakukan pembelian kokain seharga $27.000 untuk 1 kilo kokain tersebut. Dimulai dari Stefano dan para bandar yang lainnya. Saat selesai menagih uang, anak buah Don Minu yang bernama Luciano lalu kembali ke pegunungan untuk menemui Don Minu, dan tiba-tiba di perjalanan ia bertemu dengan Nicola yang berbohong jika mobilnya sedang mogok. Lalu tiba-tiba Nicola mengeluarkan pistol dan memaksa Luciano untuk keluar dan masuk ke dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Luciano tersebut. Di sisi lain, Stefano berpamitan kepada istrinya untuk keluar, yang ternyata Stefano dan Nicola sudah merencanakan untuk menghentikan Luciano dan akan berkhianat kepada kakeknya. Uang yang Luciano tagih tadi lalu Stefano bakar, dan nasib Luciano kini sudah menjadi pakan babi. Kisah lalu berganti ke Meksiko dengan memperlihatkan sebuah pabrik pengolahan cabai kaleng, di mana di dalam pabrik tersebut terdapat ruangan khusus untuk memproduksi narkoba dalam skala yang sangat besar. Di pabrik itulah kokain yang Don Minu pesan akan dibuat. Di sana terlihat ada seorang pria bernama Nancy yang bertanggung jawab atas pesanan Don Minu tersebut. Saat pesanan Don Minu sudah siap, Nancy lalu menelepon temannya dan Nancy berencana untuk memindahkan kokain tersebut ke tempat lain karena jika terlalu lama di sana, kokain tersebut tidak akan aman. Di sisi lain, rencana pengiriman kokain itu pun sudah terendus keberadaannya oleh para tentara. Terlihat para tentara sedang mengawasi pergerakan Nancy yang sedang menelepon seseorang di luar pabrik tersebut. Nancy yang tahu bahwa dirinya sedang dipantau lalu membuang handphonenya dan bergegas pergi. Para tentara lalu mengikutinya dari belakang. Nancy yang sadar telah diikuti lalu berusaha kabur dan aksi kejar-kejaran pun dimulai hingga sampai pada keramaian pasar. Di pasar tersebut terjadi baku tembak antara para tentara dan Nancy beserta anak buahnya. Pada saat aksi tembak-menembak itu, terdapat korban anak perempuan yang terkena peluru nyasar hingga membuat anak yang tidak berdosa tersebut meninggal dunia.
Nancy yang sudah berusaha kabur dari kejaran petugas akhirnya tertangkap juga. Nancy lalu dibawa ke sebuah bangunan terbengkalai dan dimasukkan ke dalam ruangan untuk segera diinterogasi. No sé de qué hablan. Lánzate en chinga a la casa del Tribilín. Setelah diinterogasi, para tentara pun pergi dan membawa informasi mengenai kiriman kokain itu dari Nancy. Di perjalanan, para tentara berbincang-bincang dan rupanya ada beberapa tentara yang berkhianat untuk membantu melancarkan pengiriman kokain tersebut. Tentara yang berkhianat tersebut bernama Sersan Manuel serta beberapa temannya yang ikut serta bersama Manuel untuk berkhianat. Pada malam harinya, para tentara lalu berencana untuk menangkap orang-orang yang terlibat dalam pengiriman kokain tersebut. Di sana terlihat para tentara sedang memantau pergerakan target yang akan melakukan pertemuan untuk berdiskusi tentang pengiriman kokain di sebuah restoran. Los dos hermanos Meira están aquí. Saat yang lain sedang sibuk mencari informasi, Manuel lalu mengeluarkan handphone untuk menghubungi seseorang yang entah siapa. Saat sedang akan menghubungi seseorang, hampir saja aksi Manuel diketahui oleh kaptennya, namun beruntungnya kapten itu tidak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada Manuel. Sesaat setelah itu, para bandar narkoba pun mengetahui bahwa mereka telah diintai oleh beberapa tentara yang sudah siaga di luar restoran. Dan orang-orang yang sedang berdiskusi itu pun segera membubarkan diri untuk menghindari para tentara. Melihat para buronan akan melarikan diri, para tentara pun bergegas untuk mencoba melakukan penangkapan dan mulailah beberapa suara tembakan terdengar. Salah satu tentara menemukan target dan siap akan membidiknya, tetapi terlihat Manuel dengan sengaja mendorong temannya itu hingga membuat tembakan meleset dari target dan mengenai seorang laki-laki. Kisah lalu kembali di pagi hari sebelum malam penggerebekan tersebut. Pria yang tertembak pada malam itu bernama Edward. Edward adalah pebisnis yang mempunyai bisnis pengiriman barang berskala besar antar benua menggunakan kapal. Terlihat di sana Edward dan anaknya yang bernama Chris sedang mengecek sebuah kapal yang akan mereka beli. Seusai mengecek kapal, Edward lalu menemui pemilik kapal untuk berdiskusi mengenai harga kapal tersebut. Di sana terlihat juga seorang wanita bernama Emma. Emma adalah anak perempuan Edward dan juga adik kandung dari Chris. Mereka bersama-sama mengelola bisnis keluarga tersebut. Setelah tawar-menawar, harga pun disepakati sebesar 18 juta dolar. Dengan kapal itulah, nanti 5 ton kokain tersebut akan dikirim ke Italia. Saat Edward dan Chris sedang menonton balap kuda, tiba-tiba Emma datang menghampiri mereka dan Emma berbicara kepada ayahnya apakah ayahnya yakin dengan pengiriman 5 ton kokain tersebut. Mungkin Emma takut hal ini akan berdampak pada bisnis kapal milik keluarga mereka. Namun ayahnya mengatakan bahwa ini akan berjalan lancar. Lagi pula, ia sudah kenal baik dengan Don Mino yang sering menggunakan jasa pengiriman Edward untuk mengirim narkoba. Pada malam hari saat makan malam keluarga, kembali Emma meyakinkan ayahnya bahwa bisnis mereka merupakan bisnis yang sah dan bukan broker pengiriman narkoba. Tetapi ayahnya tetap bersikeras dan berkata bahwa pengiriman ini akan mendapat keuntungan yang sangat banyak melebihi keuntungan mereka dalam 1 tahun pengiriman barang biasa. Lalu malam penggerebekan pun tiba. Terlihat Emma dan ayahnya sedang dalam perjalanan menuju restoran tempat pertemuan dengan para bandar narkoba. Di perjalanan, Edward berkata pada Emma dan menyuruh Emma untuk berjanji apapun yang terjadi jangan sampai Chris dilibatkan dengan bisnis keluarga. Promise me. Sesampainya di restoran, mereka pun berbincang-bincang mengenai pengiriman tersebut. Di sana Emma memberikan token yang berisi uang sebanyak 31 juta dolar yang diberikan bandar narkoba untuk uang muka dan sisanya akan dibayar ketika 5 ton kokain tersebut sampai di Italia. Saat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba anak buah bandar narkoba itu menerima sebuah SMS dan memberitahu bahwa rencana mereka telah diketahui oleh para tentara dan mereka harus segera pergi karena para tentara telah berada di luar. SMS itu ternyata dikirim oleh Manuel yang pada video tadi sempat terlihat mengirim SMS pada seseorang yang dimana Manuel telah bekerja sama dengan para bandar narkoba untuk melancarkan pengiriman tersebut. Dan pada saat itulah Edward tertembak.
Episode 2 pun dimulai dengan memperlihatkan Don Mino yang saat dini hari itu terbangun dari tidurnya dan melihat dari layar CCTV bahwa ada beberapa polisi yang telah mengetahui tempat persembunyiannya dan akan menangkapnya. Don Mino yang mengetahui hal tersebut lalu bergegas pergi dari sana melalui pintu kecil rahasia yang terdapat pada kamar mandinya. Saat akan naik ke atas melalui sebuah tangga, Don Mino tiba-tiba terjatuh yang membuat jari kelingkingnya patah. Dengan sedikit kesusahan, Don Mino akhirnya berhasil keluar dan menuju rumah anak buahnya. Anak buahnya kaget dengan apa yang terjadi dengan Don Mino dan mempersilahkannya untuk segera masuk ke dalam. Di sana jari kelingking Don Mino lalu diamputasi dan Don Mino berkata bahwa ada yang telah berkhianat sehingga polisi mengetahui tempat persembunyiannya. Kembali ke malam penggerebekan, Emma yang melihat ayahnya tertembak lalu panik dan segera membawa ayahnya ke dalam mobil untuk kabur. Di dalam mobil, Edward tampak kesakitan namun beruntung ia memakai rompi anti peluru yang membuat ia berhasil selamat pada malam itu. Kejar-kejaran antara para tentara dan bandar narkoba pun masih terjadi sampai di jalan raya yang ramai pengemudi. Di jalan raya itu, para tentara dihalangi jalannya oleh sebuah mobil polisi di mana polisi itu telah dibayar untuk bersekongkol dengan para bandar narkoba. Lalu sampailah Emma di bandara dan ayahnya lalu dibawa untuk diselamatkan dengan menggunakan jet pribadi. Keesokan harinya, sampailah Emma dan Edward di rumah dan Emma bergegas membawa ayahnya masuk sambil terus memanggil nama Chris. Nampaknya Chris pada saat itu sedang tidak ada di rumah. Emma yang panik mencoba mencari Chris di sekitar rumah dan saat kembali untuk melihat ayahnya, ternyata rompi anti peluru itu tidak cukup untuk menyelamatkan Edward dan Edward pun akhirnya meninggal dunia. Chris lalu datang dengan menggunakan sepeda dan ia sudah melihat ambulan yang terparkir di depan rumahnya. Chris lalu segera masuk ke dalam rumahnya dan Chris mendapati ayah kesayangannya telah merenggang nyawa. Di malam sebelum pemakaman ayah mereka, Emma dan Chris sempat berbincang-bincang tentang masa kecil mereka dulu dan Emma berkata pada Chris bahwa inilah saatnya Chris masuk ke dalam bisnis keluarga. Emma mengingkari janjinya kepada Edward padahal Edward tidak ingin Chris terlibat dalam bisnis keluarga mereka tersebut. Dan tibalah hari di mana Edward dimakamkan. Singkat cerita, malam hari sepulang dari pemakaman ayah mereka, Emma dan Chris pulang ke rumah dan mereka kaget bahwa rumah mereka telah diacak-acak oleh seseorang. Orang yang mengacak rumah mereka adalah Stefano dan satu orang pria. Emma yang belum kenal dengan Stefano lalu bertanya siapa dan apa tujuan Stefano datang ke rumahnya. Stefano menjawab bahwa ia akan mengambil alih pengiriman 5 ton kokain tersebut karena Edward telah meninggal dan mengubah semuanya. Emma tentu menolak hal itu sehingga membuat Stefano menjadi marah dan mengancam Emma yang harus mengikuti perintahnya. Seusai dari rumah Emma, di perjalanan Stefano berbicara pada temannya bahwa ialah yang melapor pada polisi tentang keberadaan Don Mino dan Stefano juga berencana untuk mencari broker baru dan mengambil alih pengiriman kokain tersebut. Suatu hari saat berada di rumah, Emma menerima telepon dari Stefano di mana ia akan bertemu di suatu bar kecil yang ada di kota. Stefano dan temannya datang ke bar tersebut dan menemui Emma, namun ternyata pertemuan tersebut tidak sesuai dengan harapan Stefano. Emma telah lebih dulu mengirim surat kepada Don Mino bahwa Chris lah yang akan mengambil alih pengiriman kokain tersebut. Di sana Stefano tidak bisa berkata apa-apa karena Don Mino menyetujui permintaan Emma karena Don Mino telah percaya sepenuhnya kepada Edward dan Emma pun pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di rumah, Emma langsung berkata kepada Chris bahwa Chris akan berangkat besok dari Meksiko sebagai kepala perusahaan dan pergi bersama kapal kargo yang mengangkut kokain tersebut. Singkat cerita, kapal pun berangkat dari pelabuhan Meksiko dengan Chris yang tentu saja ikut dalam pengiriman tersebut. Pada malam harinya saat Chris sedang duduk sambil mendengarkan musik, tiba-tiba ada helikopter yang datang mendekat dan turunlah beberapa tentara yang langsung memukul Chris.
Cerita lalu kembali sebelum sebuah helikopter tersebut mengetahui keberadaan kapal milik Chris. Di malam saat penggerebekan, beberapa pengawal para bandar narkoba telah berhasil dihentikan dan terlihat di sana Manuel mengambil sebuah dompet yang berisi beberapa uang yang nantinya akan Manuel bagikan kepada rekannya sesampainya mereka di markas. Saat sampai di markas, mulailah Manuel membagikan uang yang ia ambil tadi kepada rekannya. Namun ada satu rekannya yang bernama Domu menolak menerima uang tersebut. Domu berkata ia akan tetap setia kepada Manuel, namun ia tidak mau menerima uang hasil narkoba. Keesokan harinya saat selesai upacara, Manuel dipanggil untuk menghadap kaptennya. Di ruangan kapten tersebut, Manuel diberikan beberapa pertanyaan di mana pada saat melakukan penggerebekan di restoran, nampaknya ada seseorang yang telah membocorkan misi mereka sehingga para bandar narkoba tahu dan berhasil kabur. Sang kapten lalu memerintahkan Manuel untuk segera mencari tahu siapa pengkhianat yang ada di dalam pasukan mereka. Manuel sebenarnya adalah orang yang religius. Ia sangat percaya kepada Tuhan. Manuel juga rutin untuk ikut ibadah di gereja, namun Manuel percaya bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhannya. Pada malam hari sepulang Manuel dari gereja, ia dan beberapa orang menuju ke sebuah klub malam di mana di klub malam tersebut terdapat Domu rekannya yang sedang berjoget ria. Manuel dan beberapa orang lalu masuk ke bar tersebut untuk menemui Domu. Domu yang melihat Manuel di sana lalu tersenyum kepada Manuel dan tiba-tiba beberapa peluru menembus badan Domu hingga Domu tewas di tempat. Di sisi lain, istri Domu yang tidak tinggal jauh dari klub malam tersebut mendengar kegaduhan dari arah klub malam itu dan segera mengecek karena suaminya berada di sana. Mayat Domu pun diseret keluar dan dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa pergi oleh Manuel dan rekannya. Saat meninggalkan klub malam tersebut, Manuel sempat melihat istri Domu yang sedang hamil berlari menuju klub malam untuk mencari suaminya. Pada dini harinya, mayat Domu lalu digantung di sebuah jembatan dengan berisi pesan bahwa Domu adalah tentara yang berkhianat dan bekerja sama pada para bandar narkoba. Di markas, sang kapten pun berterima kasih kepada Manuel karena telah berhasil mencari tahu siapa orang yang berkhianat di dalam pasukannya. Kapten tersebut tidak sadar bahwa yang sebenarnya berkhianat adalah Manuel itu sendiri dan Domu hanya dijadikan kambing hitam oleh Manuel. Saat sedang makan siang, para tentara yang berkhianat itu berbincang-bincang dan tak lama kemudian sang kapten datang untuk menemui Manuel. Manuel diajak ke ruangan di mana di ruangan tersebut terdapat anak buah dari bandar narkoba yang merupakan teman Manuel juga yang telah ditangkap untuk diinterogasi mengenai pengiriman kokain tersebut. Saat selesai menginterogasi orang tersebut, sang kapten memerintahkan Manuel untuk segera mengumpulkan para pasukan dan malam harinya mereka bersiap untuk pergi mencari kapal kargo yang membawa kokain tersebut dengan menggunakan helikopter. Berbekal informasi yang telah mereka dapatkan pada saat menginterogasi tadi, kapten, pilot, Manuel beserta para tentara lain pun pergi untuk mencari keberadaan kapal kargo tersebut. Saat sudah menemukan kapal kargo yang sedang berlayar tersebut, para tentara pun turun dan melihat Chris di sana lalu memukulnya seperti yang ada di video tadi. Dan itulah cerita bagaimana para tentara bisa menemukan keberadaan kapal milik Chris. Saat telah berhasil menguasai kapal dan menahan semua kru kapal yang ada di sana, sang kapten pun mencari keberadaan kokain tersebut. Dan benar saja, dengan berbekal informasi, sang kapten dengan mudah mengetahui kontainer mana yang berisi kokain tersebut. Sang kapten lalu memerintahkan Manuel untuk segera membawa kapal itu ke pelabuhan terdekat. Namun Manuel berkata bahwa kapal ini harus tetap berlayar hingga sampai pada tujuannya. Mendengar jawaban Manuel, sang kapten jelas marah kepada Manuel dan tiba-tiba Manuel menusukkan pisau tepat ke leher sang kapten hingga kapten tersebut tewas di tempat. Manuel yang licik lalu menghubungi pilot untuk segera mengirim bantuan karena ada 2 orang yang menjadi korban. Saat para tentara akan pergi, Manuel berbicara kepada Chris untuk mematikan GPS yang ada di kapal tersebut dan meminta agar kapal itu mengubah rutenya untuk menghindari pengejaran petugas lain. Assume you'll be trapped. Change the route. Might not be with you.